Halo. Halo, Oke, apa kabar? baik. Oke, boleh kenalan Kak, siapa nama kamu? Namaku Astari. Aku Oke, mahasiswa master di University of Sheffield. Sekarang kita oke. lagi ada di Art Tower, tapi bukan gedung kuliah saya nih, gedung Heeh. kuliah arsitektur. Oh ya, oke, teman-teman ya. Oke, by the way, Kak Astari Putri ini manggilnya apa nih? Asmut, Asput ya, oke. Kak Asput asli mana? asli Surabaya, Oke, Indonesia. di Sheffield ini kuliah jurusan apa Kak? Diagnostic Oral Pathology, master. Apaan itu, boleh dijelaskan? Itu kayak gimana ya? Jadi kalau misalkan kamu ada kayak benjolan gitu, kamu nggak tahu itu kanker atau enggak, Hmm, kamu hmm. mau tahu itu benjolannya isinya apa, nah bagiannya meriksa jaringannya apa itu aku gitu. Jadi nanti aku nentuin apa memberikan ini diagnosanya apa secara jaringan. Oke, sebelumnya S1-nya Kak Asput kuliah jurusan apa? Dokter gigi. Berarti Kak Asput dokter gigi dong? Yuhu. Oke, sebelumnya udah kerja sebagai dokter gigi selama berapa tahun, Kak? Uh, aku lulus ketahuan dong umurnya. Aku lulus tahun 2014. Terus sempat kerja jadi dokter gigi di Halsel sebentar, satu Mm-mm. tahun. Terus aku balik, aku di Surabaya sih. Habis itu jadi dosen juga di Oh, UNER. ngajar di mana, Kak? Di UNER, Di UNER jurusan apa? sama di FKG. FKG, Fakultas Kedokteran Gigi ya? Iya. Oke. Terus Kak Asput kuliah di UK ini dengan beasiswa apa, Kak? Chevening. Chevening. Susah nggak sih? Susah. Aku Susah. kayak buat apa namanya buat bisa masuk itu kayak 4 kali baru akhirnya bisa masuk. Wih, keren banget, Kak ya. Eh, by the way, untuk tahun ini berapa orang, Kak, yang dapat chevening? Sekitar 46 apa ya kalau nggak salah, Oh gitu ya. sama Timor Leste juga. Yang dari Surabaya, Kak Asput aja. Iya, Keren. ada sih ada satu lagi dari Surabaya tapi udah kerja di Jakarta. Oh, oke. Terus nyampe sini bulan apa, Kak? Nyampe sini aku agak telat, harusnya kan kuliah mulai September ya, tapi Mm-mm. aku tanggal 1 Oktober sampai di UK. Berarti udah mulai kuliah ya? Yes, aku telat seminggu. By the way, di sini kuliahnya gimana sih, Kak? Well, overall menyenangkan. Hmm. Karena di sini kita di urge buat nanya. Jadi kalau biasa di Indonesia kan kita suka takut ya kalau mau nanya. Iya, Tapi di betul, sini Kak. dosenku justru bilang there is no stupid question Hmm. and you just ask if you don't know. Hmm. And ya, yeah, Oke. Katanya muridnya, oh ya, sorry, jurusannya Kakak katanya ini ya muridnya dikit banget ya. iya cuma 3 orang. 3 orang. Itu kok bisa, Kak? Gimana ceritanya? Karena memang cuma segitu sih biasanya, yang tahun lalu cuma 2 orang. Jadi memang kayak kalau kita kuliah sudah kayak private gitu kuliahnya. Mm, mm, mm. Oke. Mahal, Kak, berarti ya untuk SPP-nya? Lumayan, 42.000. 42.000 setahun ya? Mm-mm. Biasanya kalau master itu kan sekitar 25-an gitu ya, kurang Mm-mm. lebih. Oke. Betul. Terus perkuliahan Kakak isinya apa aja? Apa kuliah doang atau gimana? Praktik-praktik gitu? Kuliah, terus banyak laboratorinya sih. Jadi aku banyak di lab Hmm. juga. Terus ya kuliah sementara masih kuliah sama lab sih, tapi banyak labnya. Oh gitu ya. Terus Mm-mm. katanya juga banyak presentasi ya. Itu kenapa, Kak? Iya, jadi kalau kita kayak ada kuliah gitu, kita disuruh presentasi setiap kuliah, Hmm. harapannya supaya kita belajar sih. Jadi kayak setiap seminggu bisa 2 kali presentasi. Oh gitu ya. Terus ngomongin kuliah nih, teman-teman Kakak dari mana aja? Temen aku dari Bangladesh, Hmm. satunya lagi dari Saudi Arabia. Oh, temenmu dikit berarti. Iya kan cuma dua. Tapi untuk teman-teman di luar jurusan itu ada nggak sih? Ada. Kalau kan courseku cuma 3 orang, Hmm. tapi kalau di yang S2 lain di dokter gigi juga Hmm. ada total berapa ya? Kayak 7 deh. Oke. Hmm. Terus ikut PPI nggak, Kak? Enggak. Oh, Enggak. by the way ini gedung apa ini, Kak? Oh, ini gedung student union kita. Oh, asik ya. Iya. By the way, Kak Asput ikut society apa? Oh, by the way, society itu kayak UKM ya? Mm-mm. Hmm. Mau ikut tapi belum ikut, rencananya mau ikut yang ballroom gitu, yang Oh, menari. nari-nari. Mm-mm. Oh, Kak Asput suka nari berarti? Enggak juga sih, coba cuma kepingin aja. Oke. By the way, ini kita mau kemana, Kak? Mau masuk ke dalam SU? Oke, ya. Oh, keren banget nih. Terus ini, apa namanya, suhunya gimana, Kak, kalau di UK sekarang? Dingin. Dingin. Iya. Terus kan pasti kaget tuh nggak sesuai dengan apa namanya suhu yang di Indonesia itu Hmm. penyesuaiannya gimana? Ya,
eh, banyak-banyak pakai jaket yang tebel, siapkan jaket yang oke, tapi bisa beli thrifting di sini sih, jadi kayak nggak perlu. Oh iya. By the way sekarang musimnya apa, Kak? Mau masuk winter sekarang. Oh, kira-kira untuk teman-teman nih yang mau kuliah di UK kan suhunya kan bentar lagi winter tuh, ada tips nggak untuk menghadapi winter? Eh, ini aja sih, siapin, nggak usah bawa yang berat-berat. Kita bisa beli di sini, beli aja di sini yang thrifting itu kayak cuma 3 pound, ini cuma 2 pound. Murah banget. Iya, tapi emang tergantung kota sih. Kadang-kadang ada yang 7 poundan, tapi everything is here, so just bring yourself dan semuanya ada di sini. Oke, keren. Terus ini Kak, bahasa Inggris. Nah, kan sebelumnya kan harus pakai IELTS nih. Kemarin persiapannya Kak Asput gimana untuk menghadapi IELTS? Ya, kalau IELTS sih kalau kayak listening mungkin bisa banyak-banyak ini ya latihan listeningnya. Terus kalau reading aku banyak baca artikel ilmiah sih. Oh, harus banyak baca ya? Karena dosen kan, jadi kayak banyak baca artikel. Oh ya, tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan. Jadi kebetulan readingku bagus. Terus habis itu kalau writing memang harus latihan karena setiap tema writing selalu ada ininya, selalu ada apa namanya, ada topiknya. Jadi emang harus latihan kayak apa modelnya, sama kalau buat speaking banyak latihan ngomong aja. Intinya banyak latihan dan banyak ini ya, baca dan banyak latihan listening sih, karena kalau latihan akhirnya jadi bisa kan ya. Oh ya, betul banget. Oke. Terus boleh spill dong Kak, skor IELTS berapa kemarin? Itu rahasia banget tuh. Rahasia banget. 7,5. Oke. Terus kan pastinya di IELTS dan di negaranya langsung kan beda Kak ya. Boleh spill nggak pengalamannya Kak Asput berkomunikasi dengan orang-orang di sini gimana? Jadi aku pede ya sama listeningku. Listening kan 7,5, 8 gitu kan. Wah, itu tinggi banget Kak. Sampai di sini buyar. Karena aksennya beda banget sih. Aku merasa waktu di Indonesia kita belajarnya tuh aksen American. Like you say but, tapi itu but, while in here you say put. So, iya. Aksen gitu. Ini ya di apa? Dan kayaknya di UK kan banyak aksennya Kak ya. Tiap daerah udah beda aksen lagi. Itu dia. Uts. Jadi kayak itu sih. Jadi awal-awal aku sampai sekarang juga kadang-kadang kalau kayak ngobrol gitu sama orang yang asli sini, warlock, aku juga kayak suka bingung gitu, kayak ini ngomong apa sih sebenarnya, tapi biasanya gloss off, ya di gloss aja deh mereka ngomong apa gitu. Oke, terus untuk makanan gimana Kak di sini? Kan kadang-kadang kan makanannya banyak nggak sesuai ya gitu. Misalkan ada yang nggak boleh makan babi, kadang ada yang masakannya bumbunya beda. Itu pengalaman Kak Asput gimana? Kalau secara bumbu aku nggak ada masalah karena aku cukup open sama segala jenis makanan. Cuma kalau masalah kayak babi dan kawan-kawan, sebenarnya aku jarang makan di luar sih. Oh gitu, masak ya? Dan kayak kalau beli daging halal gitu-gitu ada banyak di sini. Oke. By the way, untuk apa namanya tips berhemat di UK apa Kak? Tips berhemat, 1, tidak makan di luar. Itu udah paling ultimate, karena kalau kita makan sekali di sini itu minimal 5 pounds. 5 pound ya? 3 sampai 5 pounds. Kalikan aja 18.000 ya? Yes, dan kalau misalkan makan di luar di resto itu minimal 8 pounds. Jadi kayak wow, mahal banget. Dan kalau belanja sendiri 8 pound itu bisa untuk berapa hari Kak? Aku kayaknya semingguan sih 8 pounds itu. Wow. Berarti hemat ini ya, apa namanya, masak sendiri ya? Iya, masak sendiri aja. Oke. By the way, ini gedung apa nih Kak? The Octagon Center. Octagon tuh kayaknya MMA ya? Ini biasanya kalau ada kayak pertunjukan gitu kalau nggak salah Octagon itu. Aku juga belum pernah masuk ke Octagon Center sih. Oh, oke. Terus ada, kalau orang-orang di sini gimana sih Kak karakternya? Oh, orang-orang di sini sangat ramah. Gitu. Menurutku adalah kota yang amat sangat ramah. Oke. Mereka kalau kita kayak kadang nggak ngerti gitu ya bahasanya, mereka akan cukup sabar untuk mendengarkan. Terus untuk transportasi gimana Kak? Untuk transportasinya di sini ada banyak modanya, ada tram, ada bis, tapi kebanyakan orang-orang jalan kaki. Gitu ya? Walaupun nanjak banget di sini. Oke. Kalau sepeda, Kak Asput suka naik sepeda nggak? Enggak, soalnya di sini nanjak, capek kalau nggak elektrik. Ini food court. Apa nih?
gedung pertama yang dibangun oleh dana masyarakat Sheffield Wow. untuk Universitas Sheffield. Berarti yang paling tua Kak ya? Gedung paling tua. Nah, gitu. Oke. Kak Asfud nanti kalau selesai studi rencananya mau ngapain? Aku rencananya balik ke mana namanya? Balik ke UNER ngajar. Kan chevening harus balik 2 tahun ya. Ya, betul. Terus baru habis itu mungkin memikirkan buat PhD. PhD, wow. Iya kan dosen harus PhD. Oh iya sih. Harus Untuk S3 improve maksudnya. ya. Rencana mau PhD di mana Kak? Rahasia, masih nggak tahu sih Oke, sebenarnya. rahasia. Nanti kalau Kak Asfud PhD kita bikin konten lagi ya. Oke. Oke, penutup mungkin Kak ya. Kira-kira apa pesan Kak Asfud untuk teman-teman yang menonton video ini? Sedikit motivasi tentang beasiswa, bahasa Inggris atau ya apapun itu. Tetap semangat. Kalau misalkan IELTS belum mencukupi, tetap semangat. Jangan dikira IELTS itu dinding ya. IELTS itu adalah bekal kita. Jadi kalau Iya. memang belum cukup, dicukupin. Nggak tahu gimana, banyak latihan. Terus kalau beasiswa, kalau memang belum dapat di ini aja, berarti belum siap. Kita pasti akan ada waktunya untuk keterima suatu beasiswa. Oke, berarti Gitu. terus Terus preparation berjuang. Ya, badai kalau nggak salah Kak Asfud ini kan 4 kali ya. Iya. Dan jatuh bangun lah ya. Iya. Jadi udah yakinnya terbayarkan lah ya. Iya, dan oh iya, jangan takut gagal beasiswa ya, karena kalau beasiswa itu ketika kita gagal kita juga dapat input. Jadi nggak cuma gagal habis itu kita down, nggak, tapi ketika kita gagal kita berarti ada kesempatan untuk improve. Oke. So just improve yourself and just try it again. Oke, terima kasih Kak Asfud untuk sesinya, and we wish you good luck, semoga lancar dan sukses ya untuk kuliah maupun karir untuk kedepannya. Oke. See you, bye-bye. Bye.